Halo pemirsa Geopost TV, selamat malam, apa kabar? Saya Disa Nugraha menyapa Anda dalam Bincang-Bincang. Jam-jam seperti ini pemirsa, di jam 7 malam mungkin adalah saat di mana Anda bertemu lagi dengan anak-anak, berkumpul bersama dengan keluarga, dan seharusnya setiap keluarga juga bisa memanfaatkan quality time. Jadi tidak terganggu dengan gadget misalnya atau apa, atau mungkin ada kegiatan-kegiatan lain yang bisa menjadikan bonding antara orang tua dengan anak itu lebih positif gitu. Nah, pemerintah Kota Surabaya ini juga punya aturan dan program-program yang mendukung bagaimana anak ini juga tidak terkontaminasi dengan konten-konten sosial media yang mungkin merugikan, dan juga bagaimana membuat anak juga bisa lebih bisa bersosialisasi tanpa harus hanya dengan gadget dan gadget lagi. Bagaimana implementasinya dan apa sebenarnya sisi positif dan negatif dari program-program yang ada yang milik dari pemerintah Kota Surabaya ini? Bagaimana juga DPRD Kota Surabaya melihat dan mengawasi kondisi ini? Kami akan bahas dalam bincang-bincang, namun kami hadirkan terlebih dahulu tayangan yang berikut ini. Pemerintah Kota Surabaya terus memperkuat perlindungan anak di ruang digital, salah satunya melalui kebijakan pembatasan penggunaan gawai dan pengawasan konten digital yang ramah anak. Pemkot Surabaya mendorong terciptanya platform pembelajaran yang bebas dari konten berbahaya, mulai dari kekerasan, pornografi, ujaran kebencian, perjudian, hingga manipulasi berbasis kecerdasan artifisial seperti deepfake. Untuk mencegah dampak negatif di dunia digital, Pemkot juga membentuk Kelompok Kerja Budaya Sekolah Aman dan Nyaman atau Pokja Besan. Kelompok ini bertugas melakukan deteksi dini risiko digital dan psikologis pada siswa. Pemerintah kota menegaskan konten pendidikan harus aman dan sesuai dengan prinsip perlindungan anak. Karena itu, Satuan Pendidikan diminta aktif mengawasi aktivitas digital peserta didik. Di tingkat masyarakat, program Kampung Pancasila kembali dihidupkan sebagai pusat literasi digital. Warga diajak aktif memberikan edukasi keamanan digital, sekaligus menyediakan kegiatan positif bagi anak seperti olahraga, seni, dan aktivitas sosial. Masyarakat juga diimbau menjaga etika digital dan tidak menyebarkan konten yang merugikan atau mengeksploitasi anak. Melalui kebijakan Surabaya Tanpa Gawai pukul 6 hingga 8 malam, Pemkot Surabaya berupaya memulihkan ruang interaksi sosial anak di tengah keluarga dan lingkungan sekitar. Pemkot Surabaya menegaskan perlindungan anak di era digital membutuhkan sinergi pemerintah, keluarga, sekolah, dan masyarakat agar dampak negatif teknologi dapat ditekan secara bersama-sama. Lantas bagaimanakah efektivitas, sinergitas, dan impact-nya atas kebijakan ini? Kita bahas dalam Bincang-Bincang. Nah, bagaimana dengan anak-anak Anda, pemirsa? Apakah juga sudah memiliki waktu yang cukup untuk tidak hanya selalu membuang waktu atau berbagi waktunya dengan gadget? Kita mungkin nggak bisa pungkiri bahwa gadget dengan anak-anak generasi Gen Z, Gen Alpha mungkin sudah sangat begitu dekat, tapi harus ada batasannya. Nah, untuk membahas ini saya bersama dengan narasumber-narasumber yang hadir di studio. Bersama saya ada dari Komisi A DPRD Kota Surabaya, Pak Rio Patiselano sebagai Wakil Ketua. Pak Rio, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir, Pak. Siap. Kita akan bahas terkait hal ini. Ya. Didampingi juga ada Ibu Umu Hani dari pendiri lembaga Safi Amira. Bu Hani, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih. Nanti saya pengen tahu juga insight-insight dari wanita terkait dengan aturan untuk kebaikan keluarga ini juga sebenarnya ya. Nanti kita mulai di segmen berikutnya. Saya akan membahas terkait topik ini usai jeda, pemirsa. Kembali dalam bincang-bincang, pemirsa, kami membahas topik Surabaya perketat batasan penggunaan gadget pada anak. Memang ini adalah sesuatu yang memang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Surabaya. Saya ingin tahu dulu pandangan dari DPRD Kota Surabaya melalui Komisi A. Pak Wakil Ketua, gimana nih Pak? Kalau bicara tentang pembatasan ini kadang-kadang suka ada pro kontra gitu ya. Ngapain sih dibatas-batasin gitu kan? Yeah. Ngapain sih harus diatur-atur? Ini kan hak dari setiap anak juga untuk mengakses informasi misalnya. Kalau Pak Rio sendiri pandangannya seperti apa? Jadi saya melihatnya begini, memang ketika bicara hak, maka itu memang menjadi hak dari setiap anak-anak. Tapi ketika kita tidak memberi arahan atau tidak memberi batasan-batasan, kita tahu bahwa hari-hari ini gadget itu begitu luar biasa untuk mengakses media sosial. Nah, sehingga
ketika mereka bisa mengakses dengan luar biasa bebas kepada media sosial, disitulah yang kita tidak bisa melihat sejauh mana anak-anak ini kemudian sampai mengakses, melihat, mencari tahu dan lain sebagainya. Makanya saya kemudian melihat juga dari platform-platform media sosial itu pun juga sebenarnya sudah melakukan batasan-batasan dengan parental di gadget-gadget mereka, di platform-platform mereka. Bahkan juga di saya nggak sebut merek, dari salah satu website itu pun juga untuk mesin pencari itu pun juga mereka membatasi. Nah, jadi kalau saya melihat bahwa semakin kesini itu memang semakin harus ada perhatian pemerintah. Bukan berarti kita membatasi atau menghilangkan hak, tidak. Tapi intervensi kepada mereka ini penting. Kenapa? Karena arus informasi ini begitu liar, begitu luar biasa, bebas untuk diakses. Nah, masalahnya gini, anak-anak ini punya pemahaman kedewasaan sampai sejauh mana? Apakah mereka sudah bisa bertanggung jawab atas diri mereka sendiri ketika mereka mengakses informasi yang begitu luas? Karena akses yang ada, mohon maaf misalnya, di situ ada kekerasan, di situ ada pornografi, di situ ada bullying, dan lain sebagainya. Sehingga akhirnya, makanya pemerintah kemudian mengeluarkan dari Komdiji juga memberi batasan-batasan kepada platform-platform besar, dan kemudian akhirnya terjadilah undang-undang, kemudian terjadilah PP, kemudian terjadilah Perpres yang kemudian ditindaklanjuti tanggal 22 Desember kemarin 2025 oleh Mas Wali. Nah, Mas Wali, Pak Eri Cahyadi menyampaikan SE dalam berupa SE. Nah, saya melihat bahwa SE yang beliau keluarkan, yang diterbitkan, ketika kita membaca secara detail, sebenarnya itu betul-betul bagian dari pemerintah untuk bertanggung jawab kepada pertumbuhan anak. Pertumbuhan anak memang ada di dalam keluarga. Itu nggak bisa kita hindarkan. Pasti tanggung jawab terbesar ada di keluarga. Tapi paling tidak pemerintah mau hadir. Nah, pemerintah mau hadir, dalam hal ini Mas Wali hadirkan dengan SE ini. Dan kalau dilihat di SE, maka akhirnya kita bisa melihat supaya anak-anak ini bertumbuhnya itu berinteraksi dengan manusia. Bukan berinteraksi dengan benda mati. Karena jujur aja, ini kekhawatiran saya terhadap anak, terhadap ponakan, terhadap semua keluarga, itu saya selalu wanti-wanti. Kenapa? Karena bagaimanapun juga Gen Z, Gen Alpha, ini mereka bertumbuh dengan benda mati. Jadi sosialnya ini, social experience, social behaviornya itu kan sangat rendah. Ini yang harus diantisipasi. Kenapa? Karena mereka begitu ketemu, ada waktu langsung dengan gadget. Suatu hari saya pernah makan siang, dan kemudian ada 2 keluarga ikut bersama dengan saya. 2 keluarga, yang satu punya anak 2, yang satu punya anak 1. Kami di meja makan sendiri, kita membahas sesuatu. Kemudian anak 3, yang satu 2, yang satu di meja sendiri. Kami bicara hampir 3 jam, begitu luar biasa, intens, dengan canda, dengan apa sebagainya. Baru kami menyadari, loh, di sebelah kiri ini kok nggak ada suaranya ya? Anak-anak itu tadi. Begitu kita lihat, mereka semuanya tidak bersapa, tidak bertegur, tidak bicara, semua masing-masing menundukkan kepala dengan gadgetnya semua. Seolah-olah sendiri-sendiri. Iya, individualistiknya sangat luar biasa. Nah, ini yang tidak kita temukan dengan kita dulu waktu zaman saya kecil, bertumbuh besar, nggak seperti itu. Nah, makanya akhirnya kita melihat ketahanan mereka ketika mereka menghadapi kehidupan, ini kan juga bahaya kalau misalnya terlalu begitu luar biasa dibiarkan. Makanya pemerintah kemudian hadir, oke, paling tidak kita batasi dulu di sekolah. SE itu bicara begitu. Nah, kemudian kalaupun memang harus mengakses gadget, itu harus memang seizin dari gurunya. Gurunya yang memang perlu, misalnya memang harus menggunakan. Tapi kalau enggak, disiapkan locker, taruh di locker. Nah, kemudian begitu sampai di rumah, nah ini perlu kerjasama.
2 jam saja diberikan untuk anak-anak dengan keluarganya untuk memegang gadget. Ada pantauan. Ada pantauan 2 jam. Dan 2 jam itu pun juga dihimbau bukan dilakukan di tempat kamar tidurnya mereka. Bersama-sama lah. Iya, ya. Karena kalau dilakukan di kamar tidurnya, siapa yang bisa tahu dia mengakses apa? Betul. Makanya harus bersama-sama sehingga akhirnya kita bisa tahu ini mau kemana ini. Nah, anak ini mau mengakses apa dan sebagainya. Karena keponya mereka itu jangan sampai dicari tahu sendiri, tidak ditanyakan kepada kita. Ya. Kalau dulu zaman saya, ketika saya kepo, saya tanyanya ke orang tua. Saya tanya kepada orang, kepada manusia. Nah ini dia nanyanya kan kepada benda mati, gadget. Dan kemudian dia akses semua di sana. Ini yang harus kita batasi. Saya melihat bahwa SE Mas Wali ini sangat luar biasa. Ini bentuk perhatian dari pemerintah untuk hadir. Bukan, sekali lagi, bukan intervensi, tapi ini bentuk dari pemerintah Kota Surabaya untuk hadir di dalam pertumbuhan anak. Sehingga pertumbuhan anak ini, ketika anak-anak ini 20 tahun lagi, 15 tahun lagi, 30 tahun lagi jadi pengelola Kota Surabaya, maka kita tahu bahwa kita punya anak-anak yang berkualitas. Ya, paham dengan sosialnya juga ya. Betul, betul. Tapi saya ke Bu Ani juga nih, kalau bicara tentang isu-isu seperti ini gitu ya, sebenarnya apa yang didiskusikan oleh kalangan perempuan, terutama para ibu yang juga punya anak, Bu? Iya. Sebelumnya ya, saya sangat mengapresiasi sekali, saya sangat support sekali SE pemerintah Kota Surabaya yang menindaklanjuti dari PP ya, peraturan pemerintah tentang pembatasan penggunaan gadget ini terhadap anak-anak. Karena itu saya sepakat dengan apa yang dikatakan beliau tadi itu, bahwa memang harus ada pembatasan untuk pemakaian gadget ini, karena memang dampaknya luar biasa. Memang ini yang sering dikatakan adalah bagaikan pisau bermata dua. Satu sisi untuk pembelajaran, ada kebutuhan di sana. Ada kebutuhan. Satu sisi itu memang sangat berbahaya buat tumbuh kembang anak-anak, gitu. Jadi ada kekhawatiran juga Ibu dari kalangan orang tua untuk itu. Ada kekhawatiran. Jadi kalau di kalangan ibu-ibu itu, kalau kita membangun satu rumah tangga itu kan kita mau dibentuk seperti apa, mau dibangun seperti apa, itu tentunya kita harus memang punya aturan-aturan, punya batasan-batasan, termasuk terhadap anak, apa yang digunakan anak, termasuk meskipun itu sangat bermanfaat buat anak. Gadget ini ya sangat bermanfaat untuk belajar anak, supaya anak tahu perkembangan teknologi seperti itu, tapi memang perlu ada pendampingan orang tua, terutama yang sering banyak di rumah itu kan ibu. Jadi di sini ibu boleh sibuk, boleh bekerja, tapi harus punya ruang, menyediakan ruang dan waktu buat anak-anak. Gitu, harus bisa mendampingi anak. Karena apa? Kalau kita mau menyelamatkan keluarga, ya selamatkan dulu anak-anak kita. Gitu. Setidaknya orang tua harus sadar juga ya bahwa ada faktor resiko, ada sisi negatif juga dari penggunaan gadget dan akses informasi yang sebegitu mudah dan bebasnya ini. Karena kalau dari orang tuanya sendiri nggak sadar akan resiko ini, nggak jalan nanti program-programnya begitu ya. Tapi saya ingin lanjut mengulik terkait dengan SE Wali Kota Surabaya ini. Usai jeda pemirsa. Ya pemirsa, aturan-aturan terkait dengan pembatasan penggunaan gadget untuk kalangan anak-anak memang sudah ada dari aturan menteri ada, lalu pemerintah Kota Surabaya juga membuat aturannya melalui SE di sini ya, surat edaran. Tapi memang bagaimana SE ini bisa diterapkan begitu ya. Saya ingin lebih gali lagi terkait dengan SE ini ke Pak Rio. Pak Rio, kalau SE Wali Kota ini sebenarnya poin-poin pentingnya ada di mana dan kira-kira sulit nggak diterapkan untuk masyarakat, baik dari lingkungan sekolah, rumah misalnya seperti itu? Jadi saya melihat SE Mas Wali ini cukup rigid. Jadi SE Mas Wali terkait dengan pembatasan ini itu dibagi 3. Jadi ada 3 peran. Di SE itu ada 1 peran orang tua atau wali, kemudian yang kedua peran satuan pendidikan, dalam hal ini Dispendik, Dinas Pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah peran dari
masyarakat. Ada di situ ya? Ada. Nah, ketiga ini harus berjalan secara berkesinambungan. Harus kolaboratif, semuanya bekerja bersama-sama untuk bisa mewujudkan itu di lapangan. Karena untuk pembatasan ini tidak mungkin kerja satu pihak. Nggak bisa mungkin. parsial gitu ya? Nggak bisa. Harus bersama-sama. Iya, bersinergi semuanya kolaboratif dari orang tua, dari pemerintah kota, kemudian dari masyarakat. Nah, yang paling terbaru yang saya tahu itu kemarin di tanggal nggak salah 18 April kalau nggak salah, itu ada salah satu staf kami harus ke sekolah anaknya untuk kemudian dia hadir dan kemudian dia datang di kelas dari anaknya, kemudian gurunya menyodorkan surat pernyataan komitmen untuk kemudian orang tuanya ini tanda tangan bahwa selepas dari dari sekolah ketika sudah di tangan oleh orang tuanya, maka 2 jam sehari itu harus betul-betul dilaksanakan untuk penggunaan gadget bagi anak. Iya. Dan kemudian dilakukan juga bahwa pengawasan tidak boleh sendirian di kamar. Karena kalau sendirian di kamar, ya nggak ada yang bisa tahu apa yang diakses. Nah, itu kepada peran orang tua. Peran kepada satuan pendidikan dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan, Dispendik. Nah, di situ pun juga menerapkan zona-zonanya. Ada zona merah, kuning, hijau. Ada pembatasan-pembatasan di mana boleh ada HP, di mana tidak boleh, di mana ada internet, di mana tidak ada internet. Guru pun juga nggak boleh pegang HP, karena kalaupun guru pegang HP, ya muridnya kan akhirnya gini, lah yang itu aja boleh, kenapa saya enggak? Nah, jadi artinya mencoba untuk memberi teladan sebelum anak yang diberikan perintah atau dibatasi itu harus melakukan. Nah, paling tidak ada contohnya. Nah, guru-guru ini juga sudah melakukan. Terus kemudian loker dan sebagainya harus ada, disediakan. Nah, jadi saya melihat bahwa cukup rigid di situ. Kemudian masyarakat pun demikian. Masyarakat ini juga melibatkan RT, RW, kemudian LPMK, KSH, yaitu mereka komunitas-komunitas itu dilibatkan, seperti Ibu, LSM, itu dilibatkan semuanya. Karena peran masyarakat juga bagaimanapun juga harus ada di masyarakat. Karena kembali lagi kalau kita bilang judul judul jam, artinya gini, dalam 24 jam, 8 jam tidur, berarti sisa 16. Kalau dulu saya sekolah, berangkat jam 7, jam 12 pulang. Ya, sekarang lebih lama. Hari ini nggak ada jam 12 pulang. Berangkat pagi jam 7, setengah 7 bahkan udah berangkat. Kemudian pulang baru jam 3 sore, jam 4 sampai sore. Rumah bisa jam 4, jam 5 gitu ya. Nah, segitu lamanya, otomatis ini yang bisa, makanya SE, ini paling tidak menjaga ini dulu nih. Paling tidak ini kan berapa itu? 5 tambah 8 jam juga nih. Paling enggak 8 jam. Ada sepertiga hari itu di sekolah yang paling tidak dikawal. Nah, 8 jam berikutnya kan tidur, udah lain lagi itu ceritanya. Nah, 8 jam ini paling tidak ada 2 jam boleh. Dikatakan di SE itu di luar dari jam belajarnya. Jadi ketika 8 jam yang dimiliki oleh anak ini, itu bukan 8 jam dia bisa pegang sembarangan. 2 jam di antara 8 jam. 6 jamnya silahkan proses belajar mengajar tetap ada. Proses bersosialisasi tetap ada. Seperti yang disampaikan Ibu tadi, dengan keluarganya. Ya kan otomatis kan quality time dan sebagainya. Anak harus bertumbuh, berinteraksi dengan manusia. Bukan berinteraksi dengan gadget. Itu. Jadi sebenarnya porsinya kalau saya hitung dari detail itu sebenarnya memang boleh, tapi kecil sekali gitu ya. Saya bilang kecil mungkin karena sekarang selama ini kita merasa bahwa udah cukup los-losan anak-anak itu pulang sekolah, bahkan di sekolah, jam istirahat, jam di kelas, bahkan mengakses gadgetnya. Jadi memang ada batasan yang memang rasanya akan mempersempit waktu dan menjadi akan sangat sedikit. Dan ini butuh adaptasi, butuh transisi mungkin dari yang kebiasaan pegang gadget sebegitu lama. Saya pun pegang gadget untuk pekerjaan saya begitu ya. Nanti saya ke Bu Ani lagi nih terkait dengan zona-zona mana sebenarnya yang perlu boleh gadget dan adakah yang memang nggak perlu sama sekali atau nggak boleh sama sekali pegang gadget bagi anak-anak. Usai jeda kami lanjutkan pemirsa.
Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam bincang-bincang. Kami masih membahas terkait dengan topik Surabaya perketat batasan penggunaan gadget pada anak. Tadi Pak Rio dari Komisi A DPRD Kota Surabaya sudah menjelaskan bagaimana Wali Kota Surabaya ini punya SE dan DPRD Surabaya juga mendukung SE ini untuk bisa diterapkan karena memang poin-poinnya cukup penting dan rasanya harusnya bisa dilaksanakan. Tapi saya coba ke Bu Hani dulu nih dari organisasi perempuan gitu ya. Pasti komitmennya juga pengennya itu bisa dilaksanakan dengan baik gitu. Gimana pendapatnya Bu Hani sendiri? Apakah perlu ada zona-zona yang tadi seperti disebut mungkin nggak boleh atau 2 jam porsi yang boleh free time akses ini cukup kurang atau bahkan perlu digeser jamnya gimana Bu Hani? Betul. Menyambung dari apa yang dikatakan oleh Pak Rio tadi itu ya, kita memang harus benar-benar komitmen bersama. Kalau skala besarnya kan memang komitmen dari pemerintah, komitmen dari sekolah, komitmen dari keluarga dan komitmen masyarakat. Semuanya harus berkomitmen untuk melakukan perlindungan anak ini dengan membatasi ruang gadget. Supaya ya itu tadi memang ya di samping tadi itu ada ada sangat berartinya gadget ini sangat juga membahayakan juga buat tumbuh kembang anak juga. Makanya itu perlu juga komitmen, perlu juga di dalam keluarga ini juga dibatasi dengan adanya zona-zona. Misalnya nih. Komitmennya, misalnya ada zona di ruang makan dan zona di ruang tidur. Itu zona yang? Zona yang perlu no HP. No HP bahkan gitu ya. Pada saat kita kumpul untuk makan bersama, itu no HP. Ini berarti kalau pas sekarang anak-anak ada yang punya kebiasaan makan sambil nonton mukbang kayaknya jangan dulu ya gitu. Jangan dulu. Makan ya makan aja gitu ya. Sambil mungkin kalau mau bercerita atau berbagi waktu bersama dengan keluarga itu jauh lebih baik. Iya, gitu ya. Supaya ada interaksi keluarga yang lebih intens, lebih berkualitas, supaya ada pesan-pesan dari orang tua yang bisa disampaikan ke anak. Mungkin itu berbagi cerita setelah makan seperti itu ya. Iya, berbagi cerita, ada kita bisa mengeluarkan isi hati, bisa guyon-guyon bersama kayak gitu. Itu di meja makan tuh baiknya zona merah. Kamar tidur ternyata juga termasuk zona merah. Kamar tidur juga. Padahal paling enak sebelum tidur akses handphone gitu ya. Iya. Ini udah kayak kebiasaan gitu buat anak-anak juga. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu sudah sekarang kalau sulit itu ya kita memang harus mulai melatih diri untuk bisa membatasi diri. Merubah kebiasaan ya? Iya, merubah kebiasaan. Kalau kita nggak punya aturan-aturan, hidup ini kan kalau tidak dibatasi, tidak ada aturan-aturan, akan dibawa kemana hidup ini kan akan berantakan, akan kacau juga. Makanya ada komitmen bersama, ada zona-zona yang harus kapan dan di mana no HP. Adakah mungkin Bu Hani melihat mindset orang tua yang mungkin bisa dibilang keliru atau mungkin kurang tepat gitu yang berjalan selama ini dan mungkin perlu diluruskan untuk kaitannya dengan penggunaan teknologi gadget ini? Kalau mindset orang tua selama ini kan anak supaya diam, dikasih HP. Tapi pada kenyataannya diamnya cuma sebentar. Selanjutnya ya dia kalau HP diminta tantrum lagi. Nah itu yang sangat membahayakan buat anak itu yang pertama di fisiknya. Kalau dia terlalu banyak, rata-rata siapa sih sekarang yang kita tidak melihat anak, terutama di Surabaya, yang tidak berebutan HP dengan orang tua dengan anaknya. Nenek kakek dengan cucunya. Seringkali saya menelpon teman, kok nggak dijawab-jawab? Iya, disita sama cucuku. Akhirnya itu kan dikuasai oleh anak-anak yang masih kadang-kadang seringkali di usia balita. Kadang orang tua bangga dengan anaknya yang pegang HP udah seperti itu. Udah pinter ngoprek handphone nih kayaknya nih. Gitu. Iya, seperti itu. Nah, itu perlu ada memang batasan-batasan. Karena apa? Kalau anak terlalu sering melihat screen time-nya itu terlalu lama, itu juga akan melelahkan mata. Terus kondisi tubuhnya juga. Kemudian interaksi sosialnya juga jadi berkurang. Kemudian kognitifnya itu akan berpengaruh terhadap tumbuh kembang anak juga. Itu sangat bahaya sekali kalau kognitif pada saat anak tumbuh kembang itu sangat terganggu. Itu kalau ditarik sampai ekstrim ke masa dewasanya dia kalau lemah kognitifnya dia akan sulit
menentukan problem solving ketika dia harus menghadapi masalah. Kenapa sekarang terjadi kekerasan? Kenapa anak selalu menyalahkan orang lain? Kenapa anak ini lemah? Karena pada saat tumbuh kembang kognitifnya itu tidak dipelihara dengan baik. Apalagi selalu sekarang itu dengan gadget. Interaksi sosial juga nggak ada. Itu proses ini perlu perlu komitmen itu tadi, memang perlu komitmen. Garis bawahnya adalah komitmen bersama itu tadi, terutama juga dari skup keluarga, pemerintah, masyarakat, dan betul. Dari situ nanti anak juga yang akan mengikuti dari apa yang sudah ditata begitu ya. Saya masih akan lanjutkan bagaimana ketika anak dibatasi gadgetnya, lalu anak harus ngapain nih? Nah, ini siapa yang memikirkan kegiatan anak berikutnya? Usai jeda pemirsa. Selain mendorong akses dan produktivitas, kolaborasi antara PLN dan Kemendes PDT juga menitik beratkan pada pengembangan energi berkelanjutan di desa. Pemanfaatan energi baru terbarukan berbasis potensi lokal menjadi salah satu fokus utama. Hal ini bertujuan untuk menciptakan sistem energi desa yang mandiri dan ramah lingkungan. Setiap desa memiliki potensi energi yang berbeda, mulai dari tenaga surya, air, hingga biomasa. Dengan pengelolaan yang tepat, potensi ini dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan energi secara mandiri. Direktur Utama PLN menegaskan bahwa desa bukan lagi wilayah belakang, melainkan ujung tombak pertumbuhan ekonomi baru. Oleh karena itu, akses terhadap energi harus menjadi prioritas utama. Melalui sinergi lintas sektor, PLN optimis dapat menghadirkan sistem energi yang tidak hanya andal, tetapi juga berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan upaya nasional dalam mendorong transisi energi. Gaya hidup listrik di desa juga diarahkan untuk lebih ramah lingkungan. Masyarakat didorong untuk menggunakan energi secara efisien dan memanfaatkan sumber energi lokal. Dengan pendekatan ini, desa tidak hanya menjadi konsumen energi, tetapi juga produsen energi yang mandiri. Kedepan desa-desa di Indonesia diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan baru yang berbasis energi berkelanjutan, sekaligus memperkuat ketahanan energi nasional. Ketika anak-anak memang dibatasi penggunaan gadgetnya, lalu bagaimana dengan kegiatannya? Apa yang harus mereka lakukan? Saya ingin ke Pak Rio lagi nih. Pak Rio, pemerintah Kota Surabaya mungkin berharap anak-anak Surabaya juga bisa punya waktu yang cukup untuk bersosialisasi, tidak hanya melalui dunia maya, tapi dunia yang nyata yang ada di sekitar mereka. Aktivitas-aktivitas apa yang sebenarnya bisa disupport oleh pemerintah untuk membuat mereka nggak mati gaya juga ketika nggak pegang handphone gitu? Iya, makanya sebenarnya kan dari teman-teman di OPD ada di anak-anak di Disbud Porapar itu kan terkait dengan pemuda olahraga itu kan bisa diaktualisasikan ke sana sebenarnya. Jadi kemudian juga Dispusip itu Dinas Perpustakaan dan Arsip itu kita punya yang namanya taman baca. Ada 500 taman baca di Kota Surabaya. Yang aktif mungkin kurang lebih separuhnya, 250. Nah, itu ditaruh di kelurahan-kelurahan. Datengin gitu ya. Nah, artinya apa? Taman baca masyarakat TBM itu harusnya didatengin. Karena apa? Ada literasi-literasi di sana. Nah, mungkin kemudian bertanya, loh kenapa nggak literasinya digital aja?
nanti kembali lagi kayak Mas Dista tadi bilang, maunya buka WA untuk kepentingan kerjaan, begitu selesai balesin urusan kerjaan, dia buka yang lain. Dari yang lain yang nggak produktif gitu ya. Sama anak juga begitu, maunya literasi digital, sok-sokannya buka ensiklopedia apa gitu, sok-sokannya begitu, tapi habis itu belok kemana? Nah, ini yang harus diantisipasi. Nah, yang saya juga mengikuti salah satunya adalah ketika Ibu Menteri Mutia Hafid, platform-platform besar itu ketika diberi ultimatum kalau nggak memberikan batasan parental maka akan di close dan sebagainya. Akhirnya kan ada usia yang nggak boleh nih. Betul. Di bawah 16 tahun nggak ya. boleh, ya kan? Yang saya lihat tiba-tiba bisa seperti, mohon maaf saya pakai istilahnya apa ya? Mohon maaf kalau ini salah. Kayak kesetanan. Jadi mereka itu kayak sakau. Mereka itu nangis-nangis, meraung-raung yang luar biasa. Ini seolah seperti bukti bahwa itu memang candu gitu ya. Nah, ini kan mohon maaf, ini saya nggak lagi bicara politik ya. Tapi kita kan harus melihatnya begini. Ini bangsa besar. Indonesia, kalau saya bicara, ini saya nggak lagi bicara politik, tapi kalau kita lihat kerangkanya, Indonesia ini bangsa yang besar. Ini harusnya bisa bangsa yang maju, bukan sekedar bangsa yang berkembang. Mohon maaf, bagaimana cara melemahkan untuk tidak menjadi bangsa yang besar, untuk menjadi bangsa yang maju? Mohon maaf, diciptakanlah cara-cara untuk kemudian anak-anak Gen Z dan Gen Alpha ini tidak bertumbuh kembang yang sehat seperti kita dulu, tapi kemudian dilemahkan dengan berinteraksi dengan benda mati. Maka negara harus mengantisipasi itu. Betul. Ya? Sehingga akhirnya, mohon maaf saya nggak tahu pakai istilahnya lagi ya, mohon maaf, pembodohan. Sehingga akhirnya mau tidak mau mereka yang harusnya gini, Indonesia bisa menjadi besar itu karena apa? Karena interaksi manusia. Ya. Pak Karno, Bung Hatta, Dr. Lemena dan lain sebagainya ngobrol, duduk bersama untuk kemudian bagaimana Indonesia merdeka, kan begitu. Tapi sebelum merdeka, kemudian merdeka. Nah, dan sampai dengan sebelum Gen Z, Gen Alpha, semua masih seperti itu. Nah, saya mengasihi Gen Z, saya mengasihi Gen Alpha. Nah, saya merindukan mereka juga. Sampai saya ngomong ke ponakan-ponakan saya, ke anak saya sambil ngomong gini, silahkan, ke anak-anak saya pun sampaikan, silahkan lahir di Gen Z, lahir di Gen Alpha, karena itu nggak bisa dihindari. Itu Tuhan yang menentukan. Tapi mari punya perilaku seperti kami yang di zaman itu. Silahkan, karena lahirnya kalian nggak mungkin bisa milih. Saya mengasihi mereka Gen Z, Gen Alpha, tapi mari punya perilaku seperti kami-kami yang mendirikan bangsa ini loh. Sehingga artinya apa? Indonesia 30 tahun, 50 tahun itu di tangan kalian. Nah, sehingga artinya mereka betul-betul menjadi pribadi yang kuat, bangsanya menjadi kuat. Sehingga akhirnya kita betul-betul bisa pada track yang benar. Jadi itu harus disadari gitu ya, bahwa memang harus seimbang lah, teknologi maju ya gitu ya, pakai gadget tapi untuk sesuatu yang produktif. Di sisi lain jangan sampai kita terjebak, jangan-jangan dari pemodohan atau arah kemana nih yang membuat kita jadi nggak bisa berkembang dengan baik. Sedikit gitu ya. Salah satu contoh misalnya, Gen Z maupun Gen Alpha, begitu ada beban hidupnya, beban hidup, beban pekerjaan, beban kehidupan sosial dan lain sebagainya, itu sudah berat. Terus ketika ada tantangan berat, nah ini yang harus dikikis. Kenapa mereka seperti itu? Karena tidak berinteraksi dengan manusia. Interaksinya dengan benda mati. Benda mati tidak pernah mengingatkan mereka, kamu salah. Tapi ketika ada interaksi kayak dulu kita, waktu zaman saya lah paling tidak, mau tidak mau kan ada interaksi manusia. Ada bisa melihat, jadi menjadi pribadinya itu kuat. Punya ketahanan itu yang luar biasa. Sisi humanis itu ya. Humanisnya yang memang nggak mungkin dapat di sana gitu ya. Itu yang harus dibiasakan dari yang mungkin tadi udah kecanduan sama gadget, maka bertransisilah untuk lebih banyak bersosial dengan lingkungannya yang ada di sekitarnya. Usai jeda saya masih punya segmen terakhir untuk bincang-bincang malam hari ini, bagaimana sih cara gampangnya gitu ya. Nanti kita bahas lagi.
Iya, ketika pembatasan memang mau nggak mau harus dilakukan dan ini untuk tujuan yang baik, tapi proses transisi mungkin dari kebiasaan yang menggunakan gadget menjadi harus dikurangi demi kebaikan, ini mungkin yang juga butuh perubahan mindset yang luar biasa effortnya. Saya ke Bu Hani dulu deh, Bu Hani. Mungkin ada cara atau gimana nih tipsnya kira-kira supaya proses ini bisa berjalan dengan baik, dengan mudah dan menyenangkan gitu untuk orang tua dan anak-anak gitu. Iya, ya dibuatlah ya seperti yang saya katakan tadi itu dibuat satu aktivitas, dibuat satu yang menyenangkan anak, kemudian dibuat satu kegiatan-kegiatan yang bisa menarik anak, jangan sampai kalah dengan gadget ini gitu. Kalau ini membosankan anak akan tidak tertarik. Saya melihat ada satu sekolah taman kanak-kanak itu sekarang saya sudah menurut perhatian saya sangat ini ya apresiasi banget. Sekarang sudah ada kegiatan-kegiatan. Ternyata banyak kegiatan anak-anak di sekolah itu kan memang masanya untuk menggambar, melukis, terus berinteraksi dengan teman-temannya. Cuman memang masanya bermain ya ketika playgroup sampai TK itu dibuat permainan-permainan dan sekarang ini ternyata banyak juga kegiatan-kegiatan di luar. Di taman-taman, di Surabaya kan banyak taman-taman. Mungkin bulan depan ke taman ini, terus ada permainan. Itu sangat menyenangkan sekali dan itu meskipun waktunya juga tidak terlalu lama, itu ada interaksi antara wali murid sama wali murid, sama ibu-ibu gitu ya. Ibu-ibu itu di situ ternyata nungguin anaknya, dia makan bersama, rujaan itu kan ada interaksi sosial yang bagus. Sementara anaknya bermain di situ. Itu satu pola yang dari sekolah. Nah, itu bisa dibuat PR di rumah yang orang tuanya mengajarkan kembali ke anaknya, melanjutkan kembali ke anaknya di rumah. Jadi apa yang sudah dilakukan di sekolah, ada komitmen dari sekolah, jangan sampai lost bubrah semua di rumah gitu ya. Harus terus dilanjutkan supaya ini juga menjadi kebiasaan yang baik. Saya ke Pak Rio, kalau gitu Pak Rio, ketika SE ini sudah ada untuk Surabaya, pengawasan dari DPRD seperti apa supaya ya greget semangatnya sampai benar-benar ke masyarakat tingkat RT RW bahkan. Ya, yang saya lihat bahwa kami di DPRD terhadap SE ini kita sangat support dan kita betul-betul pada saat nanti ada kegiatan, sebentar lagi kita ada kegiatan jaring aspirasi masyarakat. Kita ketemu reses dengan masyarakat-masyarakat. Kita pun nanti akan menyampaikan tentang hal ini. Dan kembali lagi buat saya begini, saya tetap meyakini Indonesia akan menjadi bangsa yang besar. Indonesia tetap bisa menjadi bangsa yang maju. Dan itu dimulai dari keluarga. Penting ini ya. Nah, makanya keluarga ini yang harus diberesin dulu. Nah, bagaimana SE ini, karena juga SE ini ada di dalamnya peran orang tua. Nah, jadi saya melihat SE ini mengkolaboratifkan antara 4 unsur tadi itu. Nah, salah satunya adalah keluarga. Karena bagaimanapun juga, walaupun 1/3 jam tidur, kan tetap sama keluarganya. Tetap sama keluarganya kan. Jadi tetap aja 16 jam bersama dengan keluarga, 2/3, sekolah 1/3. Nah, saya yakin ketika kita bisa mendudukkan semua pada porsinya dengan benar, maka anak ini tumbuh kembangnya jadi baik, kuat, punya ketahanan, kecerdasan, punya humanis social behavior yang baik, siap menghadapi tantangan ke depan, siap untuk menjadi penerus Indonesia ke depan. Saya yakin kok Surabaya, Indonesia bisa menjadi besar dan maju. Betul. Dan waktu masa anak-anak itu masa yang indah kok ya. Jadi biarkan indah tanpa harus terkontaminasi dengan gadget. Betul. Terima kasih Pak Rio dari Komisi Hak DPRD Kota Surabaya. Terima kasih. Bu Hani, terima kasih sudah memberikan ulasannya juga, dan sekali lagi menjadi komitmen kita juga pemirsa bahwa skup terkecil dari keluarga untuk bisa menjaga anak-anak dari kontaminasi gadget boleh digunakan, ada free time yang bisa digunakan karena nggak mungkin di era sekarang anak-anak juga tidak dikenalkan dengan teknologi gadget, tapi harus ada batasannya. Pun pemerintah Kota Surabaya juga memiliki batasan-batasan tersebut yang harus menjadi komitmen bersama dari berbagai macam lini, termasuk sekali lagi paling kecil adalah keluarga. Terima kasih pemirsa sudah bersama bincang-bincang. Saya Disanugraha. Selamat malam.